Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Angin kencang, sejumlah pohon di kota Tangerang tumbang timpa kendaraan. Siswa di Lebak belajar di gedung sekolah rusak. Bentuk rasa syukur, warga adat Kasepuhan Citorek, Lebak Selatan gelar Serentahun. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah kota Tangerang. Selain menyebabkan genangan, angin kencang juga menyebabkan puluhan pohon tumbang. Salah satunya pohon berukuran besar di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Tirtayasa, Karawaci, Kota Tangerang. Bahkan batang pohon menimpa 2 kendaraan yang melintas hingga mengalami kerusakan berat. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung mengevakuasi pohon tumbang. Diduga pohon tumbang dikarenakan sudah lapuk. Sopir truk yang kendaraannya tertimpa pohon masih syok. Beruntung dirinya hanya mengalami luka ringan. Kronologinya gini bang, kita habis ngirim ke Jatake, kita mau lewat tol Karawaci. Kebetulan di sini angin kencang, hujan juga, ya kan? Tambah lagi di sini juga padat merayap banjir. Jadi semua pada ngasih lampu segitiga. Kebetulan mobil kita pas ketiban pohon itu gitu kan. Udah alhamdulillah supir selamat, kita juga selamat, masih dilindungi sama Allah Taala bang. Oh gitu ya. Emang adanya bawa barang atau bagaimana? Bawa barang betul bang. Bawa barang habis kirim, kita mau pulang. Mau pulang ke Bekasi bang. Belum Bekasi. Tadi udah laporan sama bos bang? Belum lapor bang, kita nunggu kepala supir kita bang. Biar yang dia kondisi pun gimana gitu. Tadi mobil kelihatannya rusak banget bang, tapi nggak ada luka-luka sama sekali bang. Alhamdulillah paling kena kaki lecet bang sedikit bang. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang karena batang pohon menutup badan jalan. Cuaca ekstrim ini di Kota Tangerang hanya beberapa pohon tumbang. Tadi laporan masyarakat jam 3, kurang lebih jam 3. Ada beberapa titik di Jalan Imam Bonjol dan juga Jalan Tirtayasa. Dampak dari pohon tumbang ini seperti apa kondisi lalu lintas? Krodit parah. Untuk lalu lintas krodit tidak bisa diatasi, makanya alhamdulillah kita bekerja dengan Dispergupar dan juga Damkar. Antisipasi awal kita lakukan tindakan sesuai. Artinya ada penutupan sementara nih? Ya, mungkin tadi ada penutupan sementara karena lalin benar-benar tidak bisa dilintasi. BPBD Kota Tangerang mengimbau warga agar waspada karena hujan disertai angin kencang sering terjadi dalam pekan ini. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Dalam mana? Dia udah antri. Ibu mau kemana bu? Ratusan rumah di perumahan Taman Cibodas, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Banjir tersebut disebabkan luapan Kali Sabi yang tidak bisa menampung air hujan yang mengguyur wilayah Kota Tangerang dan kiriman air dari Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga yang takut banjir kian meninggi memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Banjir diketahui merendam 10 RT dan 3 RW. Sedangkan jumlah warga yang terdampak sekitar 203 kepala keluarga.
Untuk mengevakuasi warga, BPBD menerjunkan 2 perahu karet, 1 unit truk, dan mobil damkar. Ini khususnya wilayah Priuk dan Jatiluhur diguyur hujan. Kita hari ini berada di lokasi perumahan Taman Cibodas. Kebetulan di Jalan Jamilah ini tergenang kisaran 30 sampai 60 cm. Kita dari BPBD khususnya UPT Priuk menerjunkan 2 perahu, 1 truk dan juga unit pemadam kebakaran dengan jumlah personil 20 personil. Ada warga yang dievakuasi dan ada kesulitan pada saat evakuasi. Warga tadi semenjak air sudah mulai menggenangi di Jalan Jamela ini, khususnya di 3 RW, kita sudah evakuasi. Jadi sekarang ini, malam ini kita tinggal standby, kekhawatiran juga air semakin meluap. Warga berharap pemerintah dapat segera melakukan normalisasi Kali Sabi agar tidak meluap saat hujan turun. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seperti inilah bangunan sekolah Madrasah Sanawiyah Az-Zahra di Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, sungguh memprihatinkan. Di mana dinding-dinding retak, plafon nyaris ambruk dan bocor, hingga meja dan kursi belajar yang lapuk dimakan usia. Meski bangunan sekolah sangat memprihatinkan, semangat belajar mengajar tetap berjalan. Namun di tengah belajar, murid juga merasa was-was jika setiap kali hujan deras karena ruang kelas bisa ambruk karena penopang atap sudah banyak yang lapuk. Saya kesini masuk sekitar tahun 2020 ya. Jadi sudah seperti ini bangunannya, sudah tidak layak. Saya juga sebenarnya setiap hari tuh nangis ya. Tapi ngelihat bukan masalah bangunannya aja gitu. Anak-anaknya kadang di sini agak ini ya, terlalu aktif gitu. Ini ngaruh dari kondisi juga, kondisi bangunan ya. Jadi kalau gedung kayak begini nih ganggu sih pembelajaran anak-anak? Mengganggu, soalnya anak-anaknya lebih aktif gitu. Karena mungkin dari kondisi kelasnya ya gitu. Apalagi ini kan kelasnya yang kelas 21 ini ada pintunya. Jadi mereka saling teriak-teriak dari kelas 2 ke kelas 1 gitu. Ini ada berapa ruangan? Ada 3 ruangan. Berapa muridnya? Hampir 60. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu? Tapi yang aktif 30. Sementara Oma, siswa kelas 3, mengaku merasa cemas setiap kali memasuki ruang kelas dengan kondisi bangunan seperti ini. Nggak nyamannya kenapa? Ya karena takut ketimpa. Takut roboh? Iya. Sama? Sama anehnya, oh ya. Kursinya kenapa? Reot atau apa? Kursinya reot. Jadi benar-benar nggak nyaman aja ya? Iya. Nah, Neng, harapan Neng apa nih? Semoga dibangun kayak yang lain. Punya sekolah yang layak ya? Iya. Hingga kini, aktivitas belajar siswa MTS Az-Zahra masih berlangsung dengan segala keterbatasan di gedung pinjaman tersebut. Sementara itu, asa dan doa mereka menggantung tinggi, menunggu sentuhan nyata pemerintah agar mimpi memiliki sekolah yang layak tidak sekedar harapan kosong. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.